Khotbah saya ini saya beri judul 1001 cara Yesus menolong. Cara pertama, Markus 4 ayat 35 sampai 39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di balik taufan yang mengamuk ada seorang yang butuh pertolongan. Karena tanpa ada taufan dan badai, Yesus akan mendarat di pantai yang orang-orang sedang menunggunya. Alkitab mencatat setiap kali Yesus mendarat, orang banyak sudah berkumpul. Kali ini Yesus malas berdebat dengan murid-muridnya, maka ia membiarkan mereka membawa perahu. Yesus tidur. Dalam perahu ada 4 orang pelaut yang bisa mengendalikan perahu di mana saja arah yang mereka inginkan. Karena itu Yesus tidur, karena Yesus tahu ada satu orang yang butuh pertolongan. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Yesus tahu di balik badai ada seorang yang butuh pertolongan. Orang Gerasa tak tahu diri lagi, tapi Yesus tahu di sana di Gerasa ada satu orang yang sangat butuh pertolongannya. Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion. Iya, maka takutlah mereka. Cara Yesus menolong, membuat badai dulu, baru perahu bisa arahkan kepada orang Gerasa. Cara yang kedua, Markus 6 ayat 48-50. Di kisah kedua ini saya bisa simpulkan, Yesus telah berusaha mencari perahu untuk ditumpahnya, tetapi karena pada saat itu sedang badai, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang mau mengantar Yesus memakai perahu mereka ke tengah lautan. Satu-satunya jalan untuk sampai ke tempat murid-muridnya yang berada di tengah lautan, yang dalam keadaan tak berdaya lagi, cuma satu cara. Kita melihat dalam Markus 6 ayat 48 sampai 50. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal,
Maka kira-kira 3 jam, jam 3 malam ia datang pada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Cara yang kedua ini, cara yang sangat aneh. Di Alkitab tertulis banyak cara Yesus menolong orang. Namun kedua cara ini adalah cara-cara yang tidak lazim dan aneh. Dari kedua cara ini, saya simpulkan Yesus pun punya 1001 cara. 1000 cara, 1001 cara untuk menolong kita semua. Apa sih persoalan kita? Orang kira sudah terikat dengan 2000 roh legion. Toh Tuhan tahu di sana ada orang kira saya butuh pertolongan. Cara yang kedua, Yesus tahu di tengah lautan murid-muridnya payah mendayung. Yesus maha tahu. Jarak bukan masalah dengan Yesus. Yesus tahu di tengah lautan murid-muridnya payah. Tengah malam, secara manusia kita tidak akan sanggup melihat. Tetapi Yesus melihat dengan alam roh. Dia sanggup melihat murid-muridnya payah mendayung. Satu-satunya cara. Apa yang Yesus buat? Berjalan di atas air. Dan kisah ini tidak terulang beberapa kali karena cara Yesus untuk menolong mereka, dia harus berjalan di atas air. Tidak ada cara lain. Semua perahu mana ada yang mau mengantar Yesus ke tengah lautan dalam keadaan ombak seperti itu. Tapi itulah, sekali lagi, seberat apa sih persoalan-persoalan yang akan kita tanggung, yang sedang kita alami saat ini? Dua cara Yesus berjalan di atas air dan membuat badai agar supaya Yesus tiba di tempat tujuan yang sama. Persoalan saudara, utang kiri kanan, suami Anda tukang marah, istri saudara cerewetnya minta ampun, suami ada mulai acuh tak acuh, anak-anak sudah mulai meninggalkan orang tua, acuh tak acuh terhadap orang tua. Suami Anda, suami-suami mulai bingung dengan wanita-wanita yang lain karena berkat melimpah. Banyak kasus perselingkuhan dimulainya dari HP. Ingat, HP itu berbahaya. Pertama-tama berkenalan, sesudah itu ketemuan dan terjadilah kasus-kasus perselingkuhan. Namun semua persoalan yang saya utarakan di atas, Yesus punya 1001 cara untuk menolong saudara. Dari sekian banyak cara, Tuhan pasti menemukan satu cara untuk menolong saudara. Sekali lagi, apa yang menjadi persoalan saudara? Seru nama Yesus. Berseru kepada Yesus. Panggil nama Yesus. Maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Yesus. Karena semua persoalan dapat diatasi oleh Yesus. Laut seganas apapun, teduh, cara apapun, walaupun Yesus harus berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya, demikian juga Yesus punya banyak cara untuk menolong kita dalam kesesakan kita, dalam penderitaan kita. Sampai sini firman Tuhan.
saya akhiri dengan satu solusi yang mana Yesus punya 1001 cara untuk menolong saudara. Sekian, terima kasih.